Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya berjumpa dengan panjenengan semua dalam ibadah Prapaskah malam hari ini. Salam Patunggilan. Marilah Bapak Ibu kita mengambil saat teduh sejenak, menyiapkan diri dan hati kita masuk dalam ibadah malam ini. Dan hendaknya dalam hati kita berkata demikian: ibadah malam ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 353 ayat yang pertama saja. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia diprihatin menunggu aku dan kau. Hei mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, dan kami ambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 15. Namun mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan mohon terang dan tuntunannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih, penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami malam hari ini. Bersama-sama kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman. Berkati kami semua ya Tuhan, dan terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan dapat memahami akan firman-Mu. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk bisa menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Mazmur 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15, yang begini firman-Nya. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, dan tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis dari madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan pada malam hari ini dan kita ambil dari ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari bacaan yang malam hari ini kami memberinya judul Mendengar Nasihat. Sebagai orang tua, apa yang akan kita lakukan saat mengetahui atau mendengar anak-anak kita hendak melanjutkan studi ke luar kota atau melanjutkan sekolah ke luar kota? Tentunya sebagai orang tua pasti kita akan memberikan nasihat-nasihat untuk anak-anak kita. Misalkan, hati-hati ya nak di tempat yang baru, jaga dirimu dengan baik-baik. Belajarlah yang rajin dan tekun. Jadilah anak yang jujur. Karena kita sebagai orang tua tentunya was-was. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang buruk terhadap anak-anak kita. Sehingga tidak henti-hentinya kita sebagai orang tua menasihati dan selalu mengingatkan, jangan lupa nak berdoa dan pergi ke gereja. Dan masih banyak lagi nasihat-nasihat yang akan kita berikan untuk anak-anak. Tak bosan-bosannya kita mengingatkan, dan tak bosan-bosannya kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, walaupun mereka sudah dewasa. Atau mungkin kita juga masih ingat dengan nasihat orang tua kita dulu. Karena kami yakin dan percaya bahwa walaupun kita ini sudah menjadi orang tua, juga kita ini juga menjadi anak dari orang tua kita. Kita masih mengingatnya nasihat orang tua kita dulu, masih kita pegang sampai hari. Demikian juga kita berharap anak-anak kita juga memegang, mendengar nasihat-nasihat kita untuk kebaikan mereka. Mengapa demikian? Karena kita ini sangat menyayangi dan mengasihi anak-anak kita. Dan supaya anak-anak
memiliki kehidupan dan kebiasaan yang baik walaupun jauh dengan orang tua. Nasihat selalu memiliki ajaran dan anjuran yang baik. Orang tua yang baik tidak pernah menasehati anak-anaknya tentang hal-hal yang jelek. Pasti memberikan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang menguatkan, menyemangati ketika anak-anak kita akan berpisah karena ingin melanjutkan sekolah di luar kota. Nasihat yang baik juga bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Seperti firman yang telah kita baca bersama pada malam hari ini melalui Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 15. Pemazmur menuliskan bahwa firman Tuhan itu suatu nasihat yang sempurna. Karena firman Tuhan itu dapat menyegarkan jiwa dan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan manusia, sehingga memampukan manusia mengatasi tantangan dan pergumulan hidupnya. Karena firman Tuhan itu dapat memberikan hikmat, sehingga manusia dapat membedakan yang baik dan yang jahat untuk mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan itu juga dapat menyukakan hati bagi orang-orang yang setia membaca dan merenungkannya, karena mereka akan mampu melihat anugerah dan kehadiran Tuhan di setiap apapun yang mereka alami dalam hidup ini. Firman Tuhan juga lebih indah dari emas dan lebih manis dari madu. Firman Tuhan memampukan manusia berdamai dengan dirinya dan sesamanya, sehingga dapat menghilangkan segala kepahitan dalam hidupnya. Seperti nasihat orang tua terhadap anak-anaknya, demikian pula nasihat melalui firman Tuhan akan membawa manusia ke dalam kebaikan dan kebenaran dan menuntun di dalam kehidupan manusia. Pemazmur mengingatkan agar kita selalu berpegang pada firman Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, agar kita dapat hidup di jalan yang benar dan beroleh kebaikan serta kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan untuk menjadi pendengar-pendengar nasihat, baik melalui firman Tuhan maupun nasihat-nasihat dari orang tua kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas penyertaan dan kasih-Mu, juga atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Bersama-sama kami telah merenungkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan firman ini menjadi kekuatan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa ada di dalam naungan kasih-Mu, dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang selalu dekat dengan Engkau dan selalu menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan, dan sertailah kami senantiasa. Terima kasih Yesus. Kami juga akan
panjatkan doa-doa syafaat kami pada malam hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga untuk para pemimpin kami, baik yang di tingkat pusat maupun yang di daerah. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami, jauhkan dan singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, jauhkan dari segala mara dan bahaya. Berkati pula Tuhan para pemimpin kami di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Berikanlah roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat mewujudkan kesejahteraan, kedamaian untuk seluruh bangsa negara kami. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan yang sedang terpapar COVID-19 dimanapun berada. Berikan mereka semangat, kekuatan, kesabaran di dalam sakitnya. Dan berkati Tuhan saudara-saudara kami ini dengan kesembuhan dari sakit penyakitnya, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali dan dapat bersekutu kembali dengan Engkau. Kami percaya bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu akan senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis, juga para relawan yang ada di garda terdepan dalam menjalankan tugas memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Berkati ya Tuhan di dalam tugas dan pekerjaannya. Berkati dengan kesehatan yang baik, berkati dengan semangat dan kekuatan, sehingga saudara-saudara kami ini juga dapat bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi COVID-19. Berkati Tuhan program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kami semuanya dapat terbebas dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Madiun dimanapun berada. Berkati dan lindungi kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, juga berkati pula Tuhan pertumbuhan imannya, sehingga seluruh warga jemaat-Mu ini senantiasa ada dalam naungan kasih-Mu dan selalu merasakan damai sukacita di tengah kehidupannya, karena Engkau senantiasa melindungi dan menyertai. Kami juga berdoa untuk program-program gereja kami yang telah di-PKT-kan. Berkati ya Tuhan program-program gereja kami ini semuanya dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar, dan biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta beserta keluarga, para majelis, penatua, diaken, guru sekolah minggu, dan pelayan-pelayan yang Tuhan pilih untuk bekerja di ladang-Mu. Berkati Tuhan keluarganya, berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati pula pelayanannya. Biarlah Tuhan itu semua dilakukan dengan sungguh-sungguh dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah kapandutan. Berkati ya Tuhan para tukang, berkati pula panitia dalam menyelesaikan pembangunan rumah kapandutan, sehingga semuanya boleh berjalan lancar. Dan berkati pula kami sebagai warga jemaat-Mu untuk dapat ambil bagian di dalam melanjutkan pembangunan rumah kapandutan. Ya Tuhan, percaya Engkau akan memberkati kami semua dan memberkati kelancaran di dalam pembangunan rumah kapandutan. Ya Tuhan, demikian doa syafaat kami. Semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu.
Ampuni ya Tuhan apabila ada salah dan dosa yang terselip di dalamnya. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hadirat. Dan kami juga akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah pada malam hari ini. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat. Tetap patuhi prokes, semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam Patunggilan.